Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat 30 kasus menjadi 362 kasus positif. Puluhan warga desa Rimba Soping, Padang Sidempuan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan bakso. Kodam 1 Bukit Barisan siapkan strategi kenormalan baru di wilayah Sumatera Utara. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 29 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat 30 kasus menjadi 362 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Peningkatan kasus tersebut menjadi penambahan kasus tertinggi di Sumatera Utara. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 28 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat 30 kasus menjadi 362 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 137 pasien. Peningkatan kasus positif tersebut menjadi penambahan kasus tertinggi di Sumatera Utara. Sementara kasus positif yang meninggal dunia mencapai 37 orang dan yang telah dinyatakan sembuh mencapai 118 orang. Saat ini 4 kabupaten kota di Sumatera Utara sudah berstatus zona merah, yakni Kota Medan, Deli Serdang, Simalungun, dan Pematang Siantar. Satu puskesmas di Kecamatan Sunggal, Kota Medan ditutup sementara setelah tim medis di puskesmas tersebut dilaporkan terindikasi COVID-19. Hingga saat ini terdapat 3 puskesmas yang ditutup sementara menunggu hasil uji swab yang dilakukan. Akibat penutupan sementara 3 puskesmas tersebut, pelayanan kesehatan bagi masyarakat dialihkan ke puskesmas lainnya. Ketiga puskesmas yang ditutup yakni Puskesmas Medan Selayang 2 di Jalan Bunga Cempaka, Kota Medan, Puskesmas Kota Matsum di Jalan Amaliun, Kota Medan, dan yang terakhir UPT Puskesmas Medan Sungkal di Jalan TB Simatupang, Kota Medan. Penutupan sementara ketiga puskesmas tersebut dilakukan pemerintah Kota Medan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Terhadap ketiga puskesmas yang ditutup sementara, rencananya akan dilakukan sterilisasi selama beberapa hari ke depan. Untuk tim medis yang terindikasi COVID-19, sudah dilakukan pemeriksaan dan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara tim medis yang tidak terpapar telah dilakukan isolasi mandiri. Petugas-petugas kita ini kita isolasi dulu lah ya. Kita karantina dulu supaya mereka kita pastikan dulu sehat, baru mereka melayani pasien. Untuk kepala puskesmas sendiri Pak memang positif Pak, yang di Sunggal, Kota Matsum dan satu lagi. Saya nggak tahu, tapi ada yang positif itu. Ada yang positif. Ya. Dan ada yang nakes. Pemirsa, pemerintah Kota Tebing Tinggi berencana membuka kembali sekolah pada pertengahan Juni 2020 mendatang. Guna mempersiapkan rencana tersebut, dilakukan pemeriksaan rapid test terhadap seluruh guru. Rencana pembukaan sekolah tersebut disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan usai memimpin rapat yang membahas persiapan pemberlakuan kenormalan baru atau new normal di Balai Kota Tebing Tinggi. Umar Zunaidi mengatakan kemungkinan besar sekolah akan dibuka pada 15 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum sekolah dibuka, seluruh guru pun diwajibkan mengikuti rapid test. Setiap sekolah juga diharuskan menyediakan tempat cuci tangan dan akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan 2 kali dalam sehari. Tempat duduk siswa diatur dengan jarak 1 hingga 1,5 meter, sehingga jam belajar akan dibagi menjadi 2 kelompok. Selama berada di sekolah, para guru dan siswa juga diwajibkan memakai masker. Di Kota Tebing Tinggi sendiri saat ini sudah tidak ditemukan kasus COVID-19 setelah 2 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh. Umar Zunaidi pun mengaku siap memperlakukan kenormalan baru di Kota Tebing Tinggi. Insya Allah kalau menurut petunjuk Presiden tanggal 15 Juni pembelajaran baru dimulai. Tapi kita akan lihat petunjuk lebih lanjut nantinya. Tapi kita bersiap dulu. Jadi kalau ada sekolah yang nggak bisa mengatur 1,5 meter, maka tentu akan 2 gelombang
sekolah itu. Bergelombang. Ya, bergelombang. Untuk rapid test para guru sendiri kapan Pak dimulai? Penyebaran kasus COVID-19 di 3 kabupaten kota di Sumatera Utara masih mengalami peningkatan hingga saat ini. Terdapat 3 daerah zona merah penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, yakni Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Hasipuan saat ditemui Metro TV di ruang kerjanya. Menurut Alwi, di 3 daerah tersebut tercatat ada 296 kasus dengan rincian Kota Medan sebanyak 248 kasus, Deli Serdang 47 kasus, dan 1 kasus lainnya di Kota Binjai. Hingga saat ini kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Meski upaya terus dilakukan pemerintah provinsi maupun daerah guna memutus penyebaran COVID-19. Peran serta masyarakat di Sumatera Utara sangat diharapkan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Masyarakat diajak mematuhi aturan protokol kesehatan dengan menerapkan physical distancing dan tetap menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah. Keseluruhan Mebidang ini ada 296 kasus yang kalau kita ambil persentasenya adalah 81,8%. Jadi ada 82% di Mebidang ini. Nah, kalau kontak ini bisa diminimalisir, ini tentunya akan sangat bermanfaat dalam memutus rantai penularan. Kita harapkan itu bisa segera dilaksanakan. Sebanyak 3 dari 7 orang yang menjalani isolasi mandiri di gedung P4TK Medan telah dinyatakan negatif COVID-19. Ketiganya merupakan warga negara asing yang sempat menjalani pemeriksaan di Puskesmas Simalingkar. Hal tersebut disampaikan juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Medan Mardohar Tambunan saat ditemui di kantor Dinas Kesehatan Medan Jumat pagi. Mardohar menyampaikan 3 dari 7 ODP yang menjalani isolasi mandiri di gedung P4TK Medan sejak sepekan terakhir dinyatakan negatif COVID-19 dari hasil swab. Ketiga orang tersebut merupakan warga negara asing, masing-masing 2 WNA asal Somalia dan 1 lainnya asal Bangladesh. Mardohar juga meralat keterangan yang disampaikannya beberapa waktu lalu bahwa etnis Rohingya yang ODP tidaklah benar. Sementara 4 ODP lainnya masih menunggu hasil uji swab yang rencananya akan dikeluarkan pada hari ini. Mardohar menambahkan kondisi kesehatan ke-7 ODP yang menjalani isolasi ini dalam kondisi sehat dan baik. Jadi mereka di situ isolasi mandiri kayaknya ini sudah hari keberapa, sudah cukup lama. Insya Allah hasil swab terakhir mereka tadi semalam, ya hari Kamis ya, insya Allah negatif. Kemudian Bapak boleh disebutkan sebenarnya 3 orang ini asal mana saja? Sebenarnya kita tidak sebut nama ya, itu salah satu apa. Mereka itu adalah dari Somalia 2 orang dan 1 orang dari Bangladesh. Memang. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai puluhan warga desa Rimba Soping, Padang Sidempuan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan bakso. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Puluhan warga desa Rimba Soping, Kota Padang Sidempuan mengalami keracunan karena mengkonsumsi bakso. Para korban yang umumnya anak-anak mendadak mual dan muntah setelah mengkonsumsi bakso tusuk yang dijajakan pedagang keliling. Puluhan warga yang diduga keracunan tersebut dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan. Menurut salah seorang warga, kejadian berawal saat warga yang umumnya anak-anak membeli bakso tusuk yang dijual oleh pedagang keliling dengan harga Rp1.000 per tusuknya. Usai mengkonsumsi bakso, para korban kemudian mengalami mual dan muntah. Kejadian tersebut sempat membuat panik karena jumlah korban keracunan mencapai puluhan orang. Para korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, sementara pedagang bakso telah diamankan pihak kepolisian Resor Padang Sidempuan. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Dan setelah itu kita melakukan interogasi kepada si tersangka, bahwasanya saja tersangka tidak mengetahui akan adanya hal yang terjadi keracunan terhadap anak-anak tersebut. Tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada ini, tetap juga kita akan melakukan. 2 orang pemuda terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam di Jalan Semencirim, Deli Serdang. Akibat kejadian tersebut, keduanya tewas di tempat.
Peristiwa perkelahian dua orang pemuda menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Semencirim, Deli Serdang pada Kamis petang kemarin. Akibat kejadian tersebut, keduanya tewas di lokasi. Dari informasi warga, perkelahian berawal saat salah satu pemuda yang diduga mengalami gangguan jiwa menantang seorang pemuda yang tengah melintas menggunakan senjata tajam. Merasa tidak terima ditantang oleh pelaku, korban yang membawa senjata tajam melakukan perlawanan hingga berujung perkelahian. Sementara Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi mengatakan perkelahian keduanya terjadi karena korban yang saling tidak mengenal tidak terima ditantang oleh pelaku. Kini jenazah keduanya telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Diduga salah satunya mengalami gangguan jiwa karena dia mengacungkan senjata tajam pada saat di TKP ini, Jalan Semencirim di depan Gang Datuk, terhadap seseorang yang sedang melintas mengendarai roda 2 dan tidak saling mengenal satu sama. Seorang pria nyaris tewas dibakar oleh rekannya sendiri saat hendak melerai pertengkaran antar pemuda di Jalan Marelan, Kota Medan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Korban luka bakar bernama Rahmat Budiono. Rahmat mengalami luka bakar yang dilakukan rekannya sendiri atas nama Meru Mulyono saat melerai pertengkaran antar pemuda di kawasan Jalan Marelan, Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Korban yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Esmun di Kota Medan untuk menjalani perawatan sementara pelaku melarikan diri. Saksi mata mengatakan pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut karena sebelumnya membawa bensin dan korek. Kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit dan akan menjalani operasi, sementara keluarga korban telah membuat laporan terkait perkara tersebut ke Polsek Medan Labuhan. Karena si pelaku ini pernah ribut sama temannya, tapi sasaran tadi si korban tadi misalnya untuk membela ataupun memisahkan jangan ribut di sini. Lalu si pelaku tadi menyiram pakai minyak bensin, kalau lagi ikut disiram lalu dijeskan. Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Serdang Bedagai melaporkan pemilik 2 akun media sosial yang diduga melakukan pencemaran nama baik ke Mapolres Serdang Bedagai. Pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut disampaikan Wakil Bendahara PDIP Serdang Bedagai Elvi Yuliana Napitupulu ke SPKT Polres Serdang Bedagai. Dalam laporan turut diserahkan barang bukti berupa bukti print out percakapan di media sosial terhadap kedua nama terlapor. Dalam cuitannya kedua terlapor menulis kalimat pencemaran nama baik yang ditujukan kepada partai dan pimpinan Partai PDI Perjuangan. Perbuatan kedua pelaku dianggap telah mencemarkan nama baik Partai PDIP, khususnya DPC PDIP Serdang Bedagai. Kasus ini kini telah masuk dalam ranah hukum. Bila terbukti bersalah, kedua pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun penjara atau denda maksimum 1 miliar rupiah. Tentang pencemaran nama baik partai terkait statement komentar dari beberapa akun di media sosial yang itu bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Serdang Bedagai menyangkut nama baik partai PDI Perjuangan Kabupaten Serdang Bedagai. Mewakili dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan untuk membuat laporan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Kodam 1 Bukit Barisan siapkan strategi kenormalan baru di wilayah Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Sabrar Fadilah menyampaikan tidak ada perbedaan strategi jika penerapan kenormalan baru diterapkan di wilayah Sumatera Utara. Pihaknya akan siap mendukung langkah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Sabrar Fadilah saat ditemui di markas Kodam 1 Bukit Barisan pada Kamis kemarin. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan tidak ada perbedaan strategi dengan penerapan kenormalan baru di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi bagian wilayah komando Kodam 1 Bukit Barisan. Strategi yang disiapkan nantinya akan melibatkan masyarakat dengan koordinasi bersama Pemda setempat dan kepolisian.
Penerapannya pun akan lebih mendisiplinkan masyarakat secara persuasif untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak yang difokuskan di titik keramaian. Pihak Kodam 1 Bukit Barisan akan mendukung langkah yang diberlakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Strateginya adalah diutamakan di tempat-tempat yang memang ramai berkumpul orang seperti pasar, mal, sekolah barangkali kalau nanti mulai diberikan aktivitas yang memungkinkan untuk mulai sekolah, kemudian juga tempat-tempat rekreasi dan lain-lain. Strateginya di situ untuk mengajak, menghimbau masyarakat agar ikut tertib dalam kehidupan bersosial ini, menggunakan masker, menjaga jarak, dan Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan panen perdana sayur mayur di areal perkantoran Bupati Tapanuli Tengah. Panen perdana dilakukan guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penanaman beragam sayur mayur ini dilakukan pemerintah kabupaten saat pandemi COVID-19 terjadi di Sumatera Utara. Program menanam sayur ini dilakukan Pemkab sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama sayur mayur, agar tidak tergantung kepada daerah lain. Program ketahanan pangan ini rencananya akan digalakkan hingga ke desa-desa yang ada di wilayah Tapanuli Tengah. Bupati Bahtiar Ahmad Sibarani berharap dengan dilaksanakannya panen perdana akan menjadi contoh bagi seluruh instansi dan kecamatan di Tapanuli Tengah untuk melakukan hal yang sama dalam menunjang program ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah kabupaten mempersiapkan diri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk mendorong program tersebut, Pemkab Tapanuli Tengah rencananya akan menyalurkan 57 ton pupuk kepada kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Tapanuli Tengah. Di kantor lurah, kantor kepala desa, kantor camat, rumah pribadi camat, lurah, dan masyarakat akan kita himbau. Tapi sebagai contoh, jajaran pemerintah harus melakukan itu. Sampai ke bawah, kita lah yang menjadi contoh ke masyarakat, menggalakkan seperti ini. Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan berakhir. Kalau boleh, segera. Sementara itu, Polres Dairi mengajak masyarakat mengisi waktu luang dengan memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Ajakan ini disampaikan Kapolres Dairi untuk mewujudkan program ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Kapolres Dairi AKBP Leonardo David Simatupang mengajak masyarakat dan keluarga polisi memanfaatkan waktu luang dengan bercocok tanam di lahan kosong. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan asrama Polres Dairi, Kapolres AKBP Leonardo David Simatupang mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam, baik secara alami maupun dengan pola tanam hidroponik. Saat ini di lahan kosong di sekitar asrama Polres Dairi telah ditanami sejumlah sayur mayur seperti cabai, tomat, terong, serta memelihara ikan di kolam. Hasil panen yang didapat akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sementara sisanya dijual ke pasar untuk menambah penghasilan. Menurut Kapolres, selain untuk melepas kejenuhan di tengah pandemi COVID-19, kegiatan bertani sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sayur mayur sehari-hari sekaligus mewujudkan program ketahanan pangan di masyarakat. Pemirsa, belajar sejarah Islam di Nusantara dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan belajar dari manuskrip kuno atau mushaf Al-Quran dari koleksi Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Inilah Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara yang merupakan museum Al-Quran pertama di Sumatera Utara yang berada di Gedung Serbaguna Sumut, Jalan William Iskandar Medan yang diresmikan pada 22 September 2019 lalu. Museum ini didirikan sebagai wadah penyimpanan, pemeliharaan, dan pameran mushaf Al-Quran serta warisan sejarah dan kebudayaan Islam di Sumatera Utara.
Sejarawan sekaligus penggagas Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara, Ikhwan Azari mengatakan, keberadaan museum ini dinilai penting dikarenakan Sumatera Utara dinyatakan oleh Kementerian Agama Pusat sebagai provinsi yang tidak memiliki mushaf kuno. Dalam peta sejarah mushaf di Indonesia, Sumatera Utara itu tidak masuk di dalam daftar. Jadi Sumatera Utara dianggap provinsi yang tidak memiliki mushaf berdasarkan riset selama 12 tahun yang dilakukan oleh Departemen Agama, Litbang Departemen Agama. Sebagai orang Sumatera Utara, saya resah dengan kesimpulan itu karena Sumatera Utara sering dibilang titik nol masuknya Islam, ada barus yang sangat tua, jejak-jejak Islam di sana. Kenapa tidak masuk dalam peta provinsi yang memiliki mushaf yang kuno? Di dalam museum, sebanyak 50 manuskrip kuno tulisan tangan dengan hiasan ornamen yang indah berusia 200 hingga 300 tahun dipamerkan. Seperti Al-Quran kuno Melayu Pantai Timur, Al-Quran kuno Barus, dan Simalungun yang sudah dikumpulkan sejak tahun 2007 silam. Selain dari puluhan manuskrip kuno, terdapat pula 26 mushaf Al-Quran yang ditampilkan. Satu di antaranya mushaf Al-Quran yang berusia 370 tahun. Museum ini mengoleksi satu mushaf ya, yang kontroversi dari segi kolopun. Kolopun itu adalah pernyataan akhir di bagian akhir dari sebuah mushaf yang menyatakan kapan dia ditulis, ya, kapan dia diakhiri ditulis. Nah, berdasarkan kolopun itu, maka Museum Al-Quran Sumatera Utara memiliki sebuah mushaf yang untuk sementara dianggap tertua di Indonesia. Ya, nanti Dengan dimilikinya koleksi mushaf Al-Quran di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara dinilai dapat melengkapi adanya peradaban Islam Nusantara yang sebelumnya hanya dapat diketahui dari jejak nisan di Sumatera Utara. Selain dapat belajar lewat koleksi mushaf, kita juga dapat belajar mengenai ragam tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran, serta menuliskan kaligrafi Arab untuk menambah ilmu penulisan huruf seperti yang ada di kitab suci Al-Quran. Nah pemirsa, selain Anda bisa melihat berbagai macam ataupun puluhan koleksi mushaf Al-Quran yang ada di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara, Anda juga bisa belajar menulis kaligrafi Arab yang akan diajari langsung sama mbaknya yang bertugas di sini. Nah seperti yang saya tulis ini. Nah pemirsa, ini bisa menjadi salah satu referensi wisata Anda ketika nanti selesai pandemi COVID-19, Anda bisa berkunjung kemari untuk melihat koleksi mushaf Al-Quran dan juga belajar menulis kaligrafi Arab. Nah, demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Abang Ridwan, Usri Jal Pulungan, Metro TV. Jadi gimana Mbak? Udah bagus? Kamu lah jadi nama.